Nah, ini kan masih rough banget ya. Sekarang saatnya kita ubah-ubah timingnya sama tambahin juga di tengah-tengahnya agar arc-nya lebih bagus, bentuknya lebih bagus, dan juga yang lainnya pun jadi lebih bagus. Nah, ini kalau mau naik ke atas, ini bisa gue tambahin agak turun ke bawah dikit. Biar ada arc-nya naik gini, agak ada belokannya gitu loh. Nih, shoot. Nah, sini. Nah, ini kayaknya terlalu cepat ya. Jadi ini semuanya mau tak geser. Tak geser coba satu frame dulu. Hup. Nah, ini kan kayak langsung gerak ya. Ini aku di sini mau nambahin dia kayak ada kayak di sini kayak nahannya dulu sebelum dia gerak ya. Jadi ini tak mundurin ya. Nah, ini bisa tak copy paste dulu. Sini, tak copy paste. Nah, ini kan diam banget jadinya ya. Nah, mungkin di sini bisa tak edit aja sedikit. Tak edit sedikit. Nanti kita bagusin lagi di Graph Editor. Kalau enggak dibagusin dari sekarang pun nggak apa-apa. Nah, jadi ini kan di sini kayak ada nahan ya. Kita lihat di bagian translate-nya. Nah, ini kan kelihatan kan di sini mestinya dia mau naik ke atas kan? Ada kayak gerakan tipis kayak ada is-nya gitu loh. Ya. Di sini kita bisa rapiin. Lihat di Y-nya ada juga. Nah, ini. Nah, mungkin ini is-nya juga kita bisa rapiin. Sambil lihat ini, perlu nggak ininya kita naik atau turunin. Sambil lihat graph editornya. Graph editor. Sambil lihat kurvanya. Gini, kalau ini terlalu zoom out dan nggak kelihatan, kita bisa pencet tombol di bawahnya backspace. Itu yang gambar, yang logo di keyboardnya itu agak miring. Kita tahan, lalu kita klik kanan. Nah, kita bisa ngezoom tanpa harus ngerubah kamera ini. Tanpa ngerubah kamera ini kita, ini namanya pen zoom. Nah, ini ya, balik lagi ke sini. Kalau ini kita ubah, X-nya juga kita ubah, tuh. Jadinya kan arc-nya jadi jelek. Kita mau ini gerakannya tetap mulus gini. Jadi dari sini kita berkesimpulan kalau X-nya itu nggak usah diubah. Tadi cuma Y-nya aja yang kita ubah sedikit. Biar kurvanya masih tetap bagus ya. Nah, kelihatan kan? Set. Nah, gini. Ini juga kita bisa lihat rotasinya juga nih. Ini kan ada rotasi yang biru, rotasi yang rotasi Z ya. Nah, ini kalau kita putar, ini kan gerakannya kalau di sini berputar ke arah sini kan. Nih, ini rata banget nih. Ini kita bisa ubah sedikit. Lalu kita auto tangenin. Ini dibikin jangan sampai meliuk-meliuk gini. Kalau ada is-nya ya, kita bikin ini agak tetap bagus mulus gini loh. Nah, biar dia rotasinya tetap mulus. Nah, gitu. Nih. Nah, terus habis itu untuk ngembalikin pen zoom-nya ini, kita tinggal pencet lagi tombol yang di bawahnya backspace tadi yang garis miring itu. Diklik sekali aja dia kembali ke posisi semula. Nah, setelah itu kita mulai adjust bagian lainnya lagi. Nah, ini kan ke sini ya, ke bawah. Ini aku pengen dia bawahin dulu. Nah, biar agak bawah ya. Nah, terus di sini. Nah, di sini aku ngerasa di sini perlu tambahin 1 key lagi nih. Nah, biar arc-nya itu bagus. Sercu. Nah, ini kan kelihatannya pelan ya. Ininya udah cepet bagus tapi di sini pelan. Nah, ini saatnya kita atur lagi timingnya. Coba diputar. Nah, masih kepelanan. Coba digeser lagi, maju 1 atau 2 frame lagi, dicoba-coba dulu. Mungkin ini sudah lumayan cepat. Nah, tapi di bagian sini kan pelan lagi ya. Diedit lagi biar lebih cepat. Masih kurang cepat. Ditambahin lagi. Aku mau bikinnya cepat, terus di atas tuh kayak sebenarnya di atas nih baru kepikiran sih idenya, bagian atas tuh kayak pelan. Agak pelan, slow motion dikit baru ngebut lagi, ya. Jadi di atas ini ya nggak apa-apa, mungkin kita bikin agak pelan. Tapi ini pelan di atas sini ya. Pelan di atas sini terus ngebut lagi. Nah, jadi kalau misalnya pelan itu kan berarti ada timenya agak lama dan frame-nya agak dempet-dempet ya. Jadi kan di sini ngebut. Nah, di sini aku key. Nah, biar ke sini itu kelihatan pelan. Jadi ini kita dempetin spacingnya. Nah, timing sudah ada. Nih jarak spacingnya kita dempetin. Lalu di bagian sini aku mau tambah lebih lama lagi kan.
aku key lagi, aku dempetin ke arah sini. Nah, jadi di sini kayak gerakannya itu dempet-dempet. Ya, nih. Tuh. Ya kan? Ini berasa pelan. Terus pas ke sini mau bikin ngebut lagi kan? Ini didempetin lagi. Nah, di sini juga pelan, tak dempetin lagi. Wing. Nah, gitu misal ya. Ini kelihatannya. Nah, di sini tak cepetin lagi juga biar ngebut gitu. Weng. Nah, ini juga dibagusin bentuk sambilan ya. Ini jadinya kerjaannya itu bolak-balik, nggak linear terus. Mana yang kita harus benerin, kita benerin aja. Di sini aku mau bikinin supaya bentuknya itu bagus. Nah, gini. Ini juga ini kurang bagus, mau tak bikin agak bagus lagi. Nah, gini misalnya. Di bagian sini nggak usah. Nah, di sini mau tak bikin agak turun. Nah, gini. Jadi bentuknya agak turun bagus gitu. Nah, ini mungkin di sini agak kurang bagus. Coba agak dibentuk lagi. Mungkin di sini juga, yang di sini mungkin agak kurang bagus tadi ya bentuknya. Mau tak bikin dia bagus aja bentuknya ya. Nah, ini mau dibikin ngerem kayak cekit terus dia balik gitu loh. Nah, ini kan belum ada. Kalau ada kayak ngerem gitu kan berarti ada is yang panjang ya di bagian sini ya. Nah, ini bisa sebagai patokan awal di copy. Ini digeser aja, dipaste agak panjang. Nah, kita nanti bikin di sini itu kayak ada isnya gitu, ya. Nah, ini sambilan ada isnya panjang gitu berarti ya. Ini bisa terserah mau yang bagian sini dipanjangin atau bagian yang key ini kita agak mundurin dikit. Terus habis itu kita adjust si graph editor lagi. Tuh. Ini kan bolak-balik juga ya. Nah, kita adjust aja di graph editor. Lihat translate-nya. Nih. Translate-nya mau bikin dia agak kayak ngerem panjang di sini ya. Nih. Ininya. Nih. Aku mau bikin dia agak ngerem panjang. Rotate-nya tadi kayak yang kayak kebolak-balik. Nah, ini dirapiin aja nih. Di-select auto tangent-nya biar rapi. Ya. Ini mungkin dibikin is sedikit. Nah. Coba. Nah, gitu kan? Tuh. Udah kelihatan kan kalau dia ngerem sedikit. Ini coba kalau misalnya tak bikin lebih panjang lagi ngeremnya, bakal lebih kayak ngerem pakem gitu banget nggak? Nah, ternyata iya. Nah, baru setelah ini balik ke atas, sama juga ini aku mau bikin ada arc-nya. Nih, jadi ada arc-nya gini, shoot. Nah, di sini juga ngeremnya ini bukan ngerem sih, balik ke atasnya kayak kelihatan udah kayak mentok gitu loh. Di sini aku mau bikin is juga, ya. Caranya sama, tak tambahin key di belakangnya, key. Oke. Terus mungkin bagian sebelumnya ini aku coba zoom dikit. Nah, terus dibikin gerakannya itu ada sedikit bedanya. Nah, kayak gini. Nah, terus habis itu kita rapiin lagi di graph editornya. Sambil dilihat apakah ini sudah cukup atau belum. Tuh. Nih. Ini kalau masih kurang bisa di-adjust lagi di graph editornya. Sama kayak tadi, lihat zoomnya. Nah, ini kan arahnya udah bagus. Ini perlu nggak digeser? Nah, kalau digeser-geser ini kan walaupun kita bikin graph editornya lebih mulus atau enggak, ini arahnya kan jadi aneh. Nah, jadi itu nggak usah. Lihat Y-nya. Apa mungkin Y-nya. Nah, coba kalau Y-nya kita naikin turunin. Nah, mungkin jadi lebih kayak halus aja di sini. Nggak terlalu dempet yang kayak tadi spacingnya. Ya. Rotasinya juga bisa dicek-cek kalau mau. Ini dicoba kasih ini dikit. Tuh, gini dikit. Shred. Nah, kayak gini, ya. Itu, bisa seperti itu. Oke? Coba lagi dilihat dari jauh. Nah. Coba dilihat timingnya secara keseluruhan. Ngebut pelan, ngebut lagi. Ngebut pelan, ngebut lagi. Ngebut pelan, ngebut lagi.
mungkin di bagian sini ya aku mau bikinin ini arc-nya agak bagusan dikit. Ya. Wing. Mungkin agak mau dipolish yang di atas ini, aku mau polish supaya ininya agak lebih rata aja, lebih sama yang sebelumnya. Ya. Coba lihat. Nah. Nah, ini sebenarnya udah bagus, cuman aku ngelihat ini pada saat digerakin ini terlalu nempel ke atas. Nah, gampangnya adalah ini kan semuanya animasinya udah bagus ya. Dan kebetulan banget di bagian bawahnya ini spacingnya terlalu jauh, ini space-nya terlalu banyak nih. Jadi kita bisa select semuanya di Translate Y-nya, kita select semuanya, lalu kita adjust keseluruhan. Kita select semua kurvanya lalu kita turunin. Nah, kayak gitu. Jadi nih, jadi udah lebih bagus posisinya. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa di save. Ya. Filenya. Jaga-jaga aja soalnya Maya itu sering error. Ya. Kalau aku cara nge-save-nya biasanya tak naikin satu versi. Kalau ininya sudah selesai, nah bagian badannya udah selesai yang ini kita bisa matiin ininya, motion trailnya. Caranya gimana? Buka outliner, kalau enggak ada di window outliner biar muncul, lalu kita delete aja motion trailnya ini. Soalnya kadang itu motion trail tuh bikin berat.